Dari kebun, balik ke kebun. Inilah prinsip Sarah dalam menjalankan perkebunan di belakang rumahnya. Dengan menggunakan konsep integrated farming yang diciptakan oleh Sarah, selain gemar berkebun, ia pun mengaku senang karena tidak harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan pangan semenjak adanya kebun ini. Tidak hanya berkebun, Sarah juga memelihara hewan yang mampu menciptakan ekosistemnya di dalam kebun, seperti ayam, musang, dan lainnya. Sementara itu, Sarah juga membuat pupuk yang mampu memberi nutrisi kepada tanaman dengan membuatnya sendiri dari hasil limbah rumah tangga. Lalu bagaimana cara membuat kebun sendiri di rumah? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Sarah selaku pekebun. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar Mbak Sarah? Waalaikumsalam. Selamat siang. Baik, terima kasih ya Mbak sudah mau berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Nih, langsung saja pertanyaannya. Ini awalnya bagaimana sih Mbak bisa tertarik untuk membuat kebun sendiri di rumah? Awalnya sih karena kebetulan punya lahan tidak terpakai ya, dengan ukuran 6x6 gitu. Yang tadinya buat pembuangan sampah gitu, saya gunakan akhirnya untuk berkebun. Gitu, dimanfaatkan lah. Oke, berarti memanfaatkan lahan yang tadinya menjadi lahan tempat pembuangan sampah begitu ya Mbak ya, dijadikan Ya, kebun sayur. Ini awal hobi untuk berkebun ini datang dari mana kalau dari pribadi Mbak Sarah sendiri? Sebenarnya lebih pikir untuk ketahanan pangan ya. Oke. Jadi kalau dibilang untuk hobi, itu nggak terlalu sih. Cuma karena punya kesadaran bahwa saya punya kebun yang harus dirawat, dan gitu juga saya harus, kita punya ketahanan pangan sendiri ya gitu. Jadi makanya dimanfaatkanlah untuk berkebun gitu. Jadi bukan dari hobi sebenarnya. Gitu. Oke, bukan dari hobi. Mungkin sekarang udah menjadi hobi juga ya Mbak ya, karena setiap Betul, hari akhirnya berkegiatan. jadi hobi. Iya, betul, sampai betul. akhirnya jadi hobi. Karena awalnya mungkin ingin mencari bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari seperti itu ya Mbak. Lalu Ya, ini betul. yang menarik juga ternyata Mbak Sarah juga memanfaatkan kebun-kebunnya ini dengan berbagai bahan-bahan atau barang-barang bekas begitu ya Mbak ya. Apakah Ya, betul. betul? Ini awal mulanya mungkin memiliki ide seperti ini bagaimana Mbak Sarah? Nah, kebetulan kan di rumah tuh banyak barang bekas ya, kayak toples bekas gitu kan, keranjang buah bekas gitu. Yang tadinya mau dibuang tuh bingung mau dibuang kemana. Nah, akhirnya saya pakailah buat pot-pot untuk tanaman gitu. Karena gini sih, kalau sistemnya tuh berkebun pakai aja yang ada dulu gitu. Jadi nggak usah repot, nggak usah mikir harus ada ini, harus ada itu, enggak. Gitu. Jadi lihat ada di rumah kita apa sih yang bisa kita manfaatkan gitu. Oke, melihat begitu ya di rumah mungkin ada barang-barang yang tidak terpakai begitu ya, dijadikan media tanam, media penyemaian juga. Ini barang-barangnya apa saja sih Mbak kalau boleh tahu yang Mbak Sarah gunakan untuk sebagai media tanam untuk kebun sayur Anda? Itu kebetulan ada toples, terus ada ban bekas, ada keranjang buah bekas, ada ember besar bekas. Banyak kok. Ada kayak gelas-gelas plastik tuh, itu juga dipakai. Gitu. Oke, lalu sejauh ini apakah penggunaan barang-barang bekas tersebut juga cukup untuk membantu Anda dalam berkebun setiap hari, Mbak? Cukup membantu ya. Jadi sebenarnya berkebun itu nggak menyulitkan kok. Jadi dari barang-barang bekas itu kita bisa gunakan secara maksimal dan hasilnya akhirnya menghasilkan tanaman buah itu. Jadi enggak inilah. Oke, cukup juga membantu untuk berkebun ya. Membantu. Dari segi perawatannya mungkin ya Mbak ya, apakah juga barang-barang bekas ini juga bisa keberlanjutan begitu ya, ataupun juga cara merawatnya tanamannya juga lebih subur begitu? Apakah ada pengaruh atau manfaat sendiri dari barang-barang bekas ini, Mbak Sarah? Untuk ininya sih enggak ya, cuma gini kita jadinya yang aturan barang bekas itu keluar dari rumah kita gitu kan, yang jadinya berakhir begitu aja nggak ada manfaat. Nah itu kita gunakan kan, jadi kita juga nggak akhirnya bijak dalam limbah gitu. Iya. Jadi pemanfaatan seperti itu, dan perawatannya sih
nggak susah juga ya, karena memang cuma kita pakai aja gitu. Oke. Gitu, nggak perlu. Baik, perawatannya juga cukup mudah ya Mbak ya, karena juga kita Mudah. memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar begitu, terutama Betul. barang-barang bekas. Lalu Mbak, di kebun Sarah ini sudah berapa lama sampai akhirnya Mbak Sarah membuat kebun ini, sejak kapan dan sampai akhirnya sampai dengan sekarang sudah menanam tanaman apa saja nih di kebun Sarah? Kalau waktunya sih udah sekitar mungkin 2,5 tahun ya, udah lumayan lama. Untuk tanamannya sih standar ya, karena nanamnya apa yang kita makan aja. Misalnya kayak cabai, tomat, terus terong, apa yang kita suka gitu. Misal pare, apa yang kita makan gitu. Kita tanam, termasuk sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Oke, berarti untuk mencukupi kebutuhan sayur setiap hari begitu ya Mbak ya. Ada pare, Iya, betul. sayur-sayur lainnya. Dan juga Betul. ini yang menarik dari konsep berkebun dari Mbak Sarah ini adalah integrated farming. Ini bisa dijelaskan Mbak, kenapa nih sampai akhirnya Mbak Sarah ingin mengusung konsep ini untuk kebun Anda? Jadi awalnya sebenarnya kan cuma berkebun aja gitu. Cuman dalam berprosesnya ternyata saya butuh pupuk gitu. Jadi dari pupuk itu, saya pelihara lah akhirnya biaya binatang ternak seperti ayam gitu kan. Terus ikan saya butuh air. Nah, akhirnya terjadi siklus yang nggak keluar dari tempat saya gitu. Jadi dalam satu lingkungan atau satu tempat itu ada ayam, ada ikan, ada kebun gitu. Dan limbahnya tuh nggak terbuang dari rumah gitu. Benar-benar diputer-puter gitu seperti ekosistem. Oke, mungkin Mbak Sarah bisa dijelaskan ini sistem terintegrasinya antara mungkin tanaman, hewan-hewan tadi seperti ayam dan juga ikan, dan juga pengolahan limbahnya ini. Seperti apa nih proses dan tahap-tahapnya? Jadi gini, misal seperti gini ya, kita kan ada tanaman nih butuh pupuk. Saya pupuknya itu ambil dari kotorannya si ayam. Nah, si ayam itu sendiri bekerja, dia bisa mengelola tanah. Selain pupuknya kita ambil kotorannya, terus dia mengais-ngais tanah itu, menggemburkan tanah gitu. Nah terus yang kedua, limbah dari tanaman kita, kayak buah-buahan yang mungkin kita nggak makan atau nggak dipakai lah gitu ya. Itu kita bisa berbagi juga limbahnya ke ayam. Terus juga sisa-sisa makan ke ayam gitu. Jadi lebih kayak berputar di situ-situ aja gitu. Jadi dari sayuran dimakan ayam, kotorannya kita pakai buat pupuknya gitu kan. Seperti itu aja. Oke, berarti saling berkesinambungan begitu ya, seperti cycling gitu ya, saling membutuhkan ya, juga. Betul. Iya. Yeah. Oke, baik. Lalu ada hambatan nggak sih Mbak dalam mengusung atau juga membuat konsep farming ini integrated ini dalam 2,5 tahun yang Mbak Sarah lakukan? Kendala sih nggak ada ya, karena gimana ya, namanya kita suka gitu dan bermanfaat banget gitu, efeknya tuh berasa banget gitu. Jadi kalau untuk kendala sih nggak ada, karena kita juga mulai dari limbah semuanya kan dikelola di satu lahan ya, dan saling bermanfaat gitu, saling menguntungkan lah gitu. Jadi nggak ada kendala sih sejauh ini. Oke, baik, tidak ada kendala ya, karena semuanya juga dilakukan setiap hari. Jadi tahu bagaimana porsi-porsinya seperti itu ya Mbak ya. Dan juga untuk tanaman yang ada di kebun semakin subur. Nah, jadi semakin penasaran nih Mbak, sebenarnya integrated farming ini seperti apa juga? Apakah juga ini bisa dilakukan oleh para pemula yang ingin mulai berkebun seperti Mbak Sarah? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya Mbak Sarah. Baik pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kami bersama Sarah selaku pekebun. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Dan pemirsa, kita masih membahas cara berkebun yang terintegrasi di belakang rumah bersama dengan Sarah selaku pekebun. Oke, baik. Mbak Sarah, kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita mengenai kebun sayur Anda nih ya, yang juga mengusung konsep integrated farming. Ini apakah juga para pemula mungkin ya Mbak ya, mungkin pemirsa di rumah juga yang ingin mulai berkebun seperti Anda, ini bisa mencoba langsung integrated farming ini di rumah?
Oh, bisa. Jadi kebetulan yang saya lakukan ini kan integrated farming-nya skala rumahan ya. Jadi masih bisa diikutin atau ditiru oleh beberapa orang lah, semua orang tuh boleh ditiru gitu. Jadi karena sistemnya itu nggak harus besar kok, gitu. Jadi amat sangat mudah lah. Dimulai dilihat aja dulu dari di rumah ada apa yang bisa dimanfaatkan, terus gimana caranya bisa terintegratif secara sederhana, kayak gitu, nggak harus langsung besar gitu. Dengan memelihara ayam 1 ekor mungkin, atau 2 ekor, atau dengan ikan, karena airnya juga bisa digunakan ya, misalnya air ikannya hanya 5 gitu. Jadi masih bisa kok itu diterapkan di rumah-rumah loh, skala rumahan. Oke, baik. Ini Mbak Sarah mungkin awal yang harus dilakukan gitu ya untuk mereka yang ingin memulai integrative farming itu apa sih Mbak kalau boleh tahu? Kenapa tuh? Mungkin apa yang harus mereka lakukan untuk memulai integrative farming di rumah? Mulainya dari ini aja dulu. Misalnya kita mau nanam apa nih? Ya. Lihat aja bibitnya ada dulu di rumah ada apa gitu kan. Kita tanam, terus misalnya nanti berjalannya waktu kita sediakan pupuk-pupuk. Terus juga kita pelihara beberapa binatang supaya integratednya terjadi gitu kan. Seperti binatang peternak ayam lah yang mudah. Oke, baik. Ternak ayam dan juga sudah mulai berkebun seperti itu ya Mbak ya, menanam bibit-bibit sayur tentunya. Lalu Mbak, ini kan Mbak Sarah terletak kebunnya itu di kota begitu ya, tepatnya di lokasi di Cibubur. Apakah ini tidak mengganggu ekosistem setempat Mbak, atau mungkin bagaimana, adakah kesulitan dalam merawat kebun ini Mbak? Iya. Kebetulan ini kan tidak mengganggu ya, karena kebetulan dari alas ayam ini sendiri, itu tidak mengeluarkan aroma bau, karena saya pakai alasnya itu berupa sekam gitu ya. Jadi nggak mencemarkan aroma bau dan lain-lain gitu. Jadi aman lah, tidak mengganggu lingkungan gitu. Oke. Dan baik, lingkungannya terjaga dan kebunnya juga tetap subur seperti itu ya Mbak? Iya, betul. Baik, lalu Mbak Sarah, ini apakah ada pembuatan kompos atau pupuk gitu dengan berbahan organik seperti yang Anda sampaikan tadi? Ada juga kotoran ayam, terus juga mungkin sampah-sampah, limbah-limbah organik yang ada di sekitar kebun Anda. Bisa dijelaskan Mbak bagaimana cara Anda untuk membuat kompos organik ini? Nah, untuk pembuatan kompos organik ini sih terbuat dari ini ya, sayur-sayuran sisa, misalnya kayak kulit kentang gitu. Terus tanaman kita kan pasti ada kayak daun-daun keringnya gitu kan. Nah, itu bisa kita kumpulin jadi kompos gitu. Jadi benar-benar tidak membuang keluar lah gitu. Jadi komposnya itu dari kebun itu sendiri ya. Jadi misal tanaman keringnya gitu kan. Kita kumpulin gitu. Oke, baik. Wah, menarik sekali ya yang ada di kebun Sarah ini. Mbak, ada nggak sih Mbak rencana ke depan? Ini kan sudah 2,5 tahun juga menjalani kebun dengan berbagai tanaman yang sudah ditanam begitu. Rencana ke depan untuk kebun Anda seperti apa sih Mbak? Untuk rencana ke depannya sih tetap berjalan ya. Dan ini karena ini kan organik ya. Jadi berkelanjutan juga, integrated juga berkelanjutan. Harapannya kan soalnya biar jadi air bersih, tanah kita jadi tanah yang subur gitu kan, udara kita jadi bersih. Dan harapan juga tuh biar semua orang bisa ngelakuinnya gitu, karena mudah kok gitu dan gampang gitu. Oke, selain juga menanam sayur-sayuran, ini juga sebagai ketahanan pangan di rumah juga ya Mbak ya, dan juga tetap melestarikan kebun sayur yang ada di rumah. Mungkin juga pemirsa di rumah juga akan tergerak nih seperti Mbak Sarah untuk membuat kebun sayur yang ada di rumah, khususnya dengan konsep integrated farming. Baik, terima kasih Mbak Sarah sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Semoga kebunnya semakin berlimpah ya Mbak ya. Baik, amin. Sampai jumpa. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.
Baik pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda untuk melihat tarian sining tradisional khas Gayo Aceh. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.